bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Shalom. Shalom. Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STA. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Masa-masa ini adalah masa di mana orang menebar daun palma di jalan saat Yesus menunggang keledai memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi janji Allah. Saat ini pula kita diajak untuk menghayati bahwa penderitaan Kristus adalah cara Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Penderitaan Kristus memperlihatkan kepada kita betapa mengerikannya hukuman dosa yang semestinya kita tanggung. Dalam Minggu Palmarum ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Sungguh Tuhan yang Maha Tinggi membela aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 161 Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di krus. Hosana Raja kami, Hosana anak kami, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Sebelum engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji kau dalam kebanggaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Ibu Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada
kepadamu kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, seperti pemazmur yang meratap berkata, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Kita pun selalu diingatkan akan dosa yang kita lakukan. Karena itu marilah merendahkan diri seraya mengakui dosa kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan.
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7-8. Amin. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hendaklah kamu hidup, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5-7. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur 31 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-16, kita akan membaca secara antiponal. Kalimat yang agak keluar, kalimat yang tercetak keluar, saya akan bacakan bersama dengan dua baris di sebelah kiri saya. Dan kalimat yang tercetak agak masuk dibacakan oleh dua baris di sebelah kanan saya. Kita akan baca secara antiponal mulai dari ayatnya yang ke-9. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena kesengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenakalan-kenakalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, Mereka bermaksud mencabut nyawaku. tetapi aku
Kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Mari kita melakukan Pak Pudianto Raya 51, Mati Kalemi Opuang. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan lektor 1 yang juga sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini, yaitu dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Bacaan lektor 2 Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dan bacaan pelayan firman dari Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 39. Mari kita persiapkan sebelum kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya, kalau kita sudah persiapkan, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Lalu kemudian kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau tetap menjaga kami. Dan Tuhan kembali menganugerahkan hari Minggu ini bagi kami sebagai umat-Mu untuk menyatakan ketaatan kami untuk menyembah Engkau. Dan dalam perhimpunan kami di rumah-Mu yang kudus ini, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus tetap hadir menguasai kami dan memeteraikan firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 50
ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di bawah judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Aku yang menyatakan, aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari berdiri, bersama-sama kita katakan Hosiana, Hosiana. Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-39.
Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas, sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengenyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur campur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab
yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelah dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Ibu Bapak, Saudara dan saya kalau kita tetap mendengarkan firman Tuhan dan tetap kita pelihara dalam sepanjang sejarah hidup kita. Kurre sumanga puang. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan shalom. Ya, bagaimana kareba kita semua? Luar biasa, tidak ada yang luar binasa ya. Mengapa demikian? Karena kita tetap mengalami apa yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Iya. Dan Tuhan masih sempat mengantar kita ya ke dalam gedung gereja ini untuk menyatukan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan dengan satu penekanan, sungguh Tuhan yang maha tinggi membela aku. Sungguh Tuhan yang maha tinggi membela aku. Berbicara tentang hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama yang saya mau katakan ialah bahwa pada hari ini kita sudah masuk dalam Minggu Palma atau biasa disebut Minggu Palmarum.
Ya, dan saya percaya bahwa sekalipun baru beberapa tahun terakhir kita laksanakan, namun saya percaya bahwa makna dari Minggu Palmarum ini ya sudah kita pahami bersama. Bahwa dalam Minggu Palmarum ini mengingatkan kepada kita akan akhir perjalanan Yesus untuk menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Yang mana ia mulai masa pelayanannya itu di daerah Galilea pada bagian utara. Kemudian menyusuri kampung-kampung, kota, naik gunung, turun gunung, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan pada akhirnya ia masuk ke Yerusalem untuk menyerahkan hidupnya. Ya, dan sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak yang mengetahui kehadiran Yesus, lalu kemudian mereka semua menyatakan sorak gembira menyambut kedatangan Sang Raja yang menunggangi keledai, bukan kuda. Keledai itu adalah simbol perdamaian. Kuda itu adalah simbol perang. Ya, jadi kalau Yesus menggunakan keledai, itu berarti ia mau memperdamaikan dirinya dengan manusia yang sudah berada dalam penghukuman Tuhan, untuk menggantikan. Dan kemudian kehadiran Sang Raja Damai itu lalu kemudian disambut oleh orang-orang yang sebelumnya hidup ya dalam ketidakpastian hidup. Tetapi lalu kemudian mereka yakin bahwa Yesus itu bukan orang biasa. Sehingga mereka pun menyambutnya dengan tidak biasa-biasa saja. Ya, tidak seperti orang lain yang tidak punya hubungan kedekatan. Mereka menganggapnya kalau mau lewat, lewat saja. Apa pedulinya dengan kami? Tetapi bagi mereka yang merasa bahwa Yesus yang datang ini untuk memperdamaikan dirinya dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada dalam diri mereka, termasuk pakaian-pakaian, mereka tebar di jalan itu. Dan bagi mereka yang tidak punya, mereka ambil daun-daun palem, lalu kemudian menebarkan di bawah. Yesus lewat. Ya, mengapa demikian? Karena mereka merasa bahwa mereka telah diperdamaikan dengan Tuhan, dan karena itu mereka harus menyambut Yesus yang datang dengan perdamaian. Dan mereka menyiapkan diri mereka untuk berdamai dengan Yesus. Ya. Sebab hanya dengan demikian yang harus mereka lakukan. Bahwa selain mereka, kita pun juga harus terus-menerus memperdamaikan diri dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa ini adalah minggu penutupan Pekan PI Gereja Toraja. Ini tentu mengingatkan ibu bapak, saudara dan saya tentang pelaksanaan pekabaran Injil. Yang pertama-tama bukan dilakukan oleh orang Sulawesi, ya, tetapi justru dilakukan oleh seorang anak muda dari Belanda. Ya, bisa dibayangkan itu. Seorang muda mungkin pada waktu itu belum tahu menau Indonesia itu kayak mana. Apalagi Toraja pada waktu itu kondisinya tidak seperti sekarang ini.
Ya, katanya di kala itu orang mau ke Makassar saja berminggu-minggu. Ya, karena mungkin jalan kaki, jangankan itu, dari Palopo saja ke Toraja, ya belum ada jalan, ya baru jalan tikus. Ya, nah bisa dibayangkan itu. Ya, dalam kondisi alam seperti itu, ya lalu kemudian ia menyerahkan, memberi diri bagi pekabaran Injil. Ya, mengapa demikian? Kok orang Toraja yang adalah suku terasing? Ya, kalau di Sulawesi Selatan ini yang menjadi suku terasing itu adalah orang Toraja. Ya, kalau di Kalimantan, ya orang Dayak yang menjadi suku terasing. Tetapi mengapa Injil kemudian diberitakan di sana? Nah, ini kita sudah tahu. Ya, bahwa dalam kehidupan kita sebagai komunitas, sebagai orang Toraja pada waktu itu jauh daripada Tuhan. Kemudian Tuhan datang melalui Van der Loosdrecht menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan, menolong kita. Ia datang membela kita. Ia datang memanggil Bapak, Ibu, saudara dan saya. Dan saya yakin, dan inilah yang menjadi keyakinan kita bersama. Ya, dan puji syukur bahwa atas pemberitaan Injil itu lalu kemudian anak-anak Tuhan yang sudah menerima Injil, yang percaya kepada Kristus, baik yang ada di Makale, baik yang ada di Rantepao, baik yang ada di Luwu, lalu kemudian pada tanggal 25 Maret 1947 bersepakat, lalu kemudian mereka mengatakan, kita semua ini sudah menerima Injil Yesus Kristus. Mesti ada persekutuan yang mengikat kita. Laisangai apa? Ya, karena mulai dari tahun 1913 dan seterusnya itu berapa puluh tahun jelang waktu, belum ada nama gerejanya. Sekian puluh tahun. Ya, lalu kemudian mereka bersepakat bahwa ya sekalipun ada banyak usul, tetapi lalu kemudian sidang pertama pada waktu itu ya mengatakan bahwa tasangai bangmi gereja Toraja. Ya, maka lahirlah gereja Toraja pada tanggal itu. 25 Maret 1947. Gereja Toraja bukan berarti bahwa gerejanya orang Toraja, bukan. Ya, tetapi dalam pengertian bahwa gereja yang bertumbuh dan berkembang di Toraja, lalu kemudian mengembangkan sayapnya ke daerah-daerah yang lain. Dan karena itu gereja Toraja bukan hanya di Toraja, bukan hanya di Toraja Utara, tetapi juga ada di Luwu, ya, ada di Endrekang, ada di sekitar Sulawesi Selatan, bahkan menyeberang ke pulau-pulau yang lain. Ya, demikianlah Injil bekerja dari titik nol, lalu kemudian berputar dan seterusnya. Hingga sampai saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara kita ada. Karena Injil yang pertama kita lahir dari kakek nenek kita, kata lahir dari orang tua kita. Sehingga pada tanggal besok 25 Maret, ya gereja Toraja berulang tahun yang ke-78. Sudah masuk lansia teh. Ya, tapi kalau gereja semakin tua semakin kuat dia, tanah suci ke kita. Kalau kita semakin tua, semakin loyo. Ya, gereja Tuhan ya harus semakin tahun harus semakin bertumbuh. Dan puji syukur kepada Tuhan. Ya, bahwa ya dalam pertumbuhan itu ya setiap gereja Tuhan termasuk kita gereja Toraja ya mengalami begitu banyak tantangan, persoalan yang dihadapi. Ya, terlebih khusus di tahun-tahun 50-an ya di mana gereja Toraja diperhadapkan dengan
Ya, pergumulan yang luar biasa. Baru sekian tahun bertumbuh sudah ada tantangan. Iya. Dari pergerakan DITI pada waktu itu dan kemudian sesudah itu menyusul ya Andi Sose dan sebagainya. Ya, dan berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Dan apakah pergumulan gereja selesai sampai di situ? Tidak. Pergumulan gereja, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak akan semakin berkurang. Ya, terlebih khusus di zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin ya kalau masalah menyangkut soal fisik, saya kira ya boleh dikatakan bahwa sudah minimal. Kalau boleh dikatakan sudah tidak ada. Ya, tetapi dalam pergumulan-pergumulan yang lain yang kita hadapi, baik secara personal maupun secara bersama-sama, ya sering terasa. Ya, tetapi apakah lalu kemudian hal itu membuat ciut iman kita? Jangan. Ibu, bapak, saudara dan saya harus seperti Nabi Yesaya. Sekalipun hanya dia dan hanya bersama dengan segelintir orang menjadi hamba yang taat, tetapi hal itu tidak membuat Yeremia bersama dengan seberapa orang yang masih mendengarkan Yesaya pada waktu itu. Tidak pernah surut. Ya, sehingga Yeremia mengatakan bahwa saya harus menyatakan diri sebagai seorang murid. Menggunakan lidah ini, menggunakan mulut ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan panggilan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya panggilan untuk Yesaya, tetapi juga buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mau pakai kita sebagai lidahnya, sebagai mulutnya. Bukan digunakan untuk mengecam orang. Bukan kita gunakan untuk mengata-ngatai orang. Bukan ya membuat hati orang lalu kemudian menjadi ya apalah seperti ya pada yang sudah dikatakan dari awal tadi. Ya, sebelum ibadah sebelum lebih jauh yang sudah dinyatakan oleh pemandu liturgis. Ya, tetapi kita menggunakan mulut kita, lidah kita ini untuk menyampaikan kebenaran. Itu tugas kita, bukan hanya tugasnya pastor, bukan tugasnya pendeta, penatua dan diaken atau pengurus OIG, tidak, itu adalah tugas kita bersama. Sekali lagi adalah tugas kita bersama. Baik itu secara personal maupun ya secara bersama-sama, ya dalam kehidupan keseharian kita, dalam rumah tangga kita, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, atau dimanapun kita hadir, baik ketika kita di pasar, di terminal, atau dimanapun Tuhan hadirkan, ya ini harus kita katakan. Ya, baik itu melalui kata-kata, tetapi yang lebih terpenting ialah melalui sikap hidup setiap hari. Ya, sebab orang sering mengatakan bahwa ya khotbah yang paling mujarab bukan dengan kata-kata, tetapi khotbah yang paling mujarab itu kalau melalui sikap hidup setiap hari. Dan saya sudah pernah katakan di sini ya bahwa pernah Pak Yonan ya waktu pembinaan majelis gereja di sini. Ya, karena ia biasa bertemu dengan orang banyak, lalu pernah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dari saudara-saudara kita di seberang dengan mengatakan, yang paling kami takuti pada orang Kristen bukan dengan pemberitaan Injilnya, bukan. Bukan dengan semakin gencarnya gereja mengabarkan Injil, bukan. Ya, tetapi yang kami takuti dari orang Kristen ialah bahwa orang Kristen itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh dalam berbagai hal. Nah, bisa kami dibayangkan Bapak Ibu kalau misalkan kita semua yang hadir ini mungkin kita luratu kita labi-labi. Nah, semua kita menjadi contoh bagi orang lain. Ya, Nisa Abang tahu mencontoh sikap kita. Maka dengan demikian sekalipun mereka tidak mengikuti Yesus atau bergabung dengan kita,
tetapi paling tidak ada semangat dalam diri mereka pun juga menjadi contoh dan menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga kuana nakuan ni solana kuma mbana kuat din peseng negara tak bagi-bagi bangmi nakueda. Nami muala tu te bangsa ga ina. Na roopok kodako. Jangan berikan kepada anakmu, jangan berikan kepada cucumu penghasilan yang demikian. Sabana roopok kodako to. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kalau hal yang demikian ya juga bisa dipraktekkan oleh orang lain. Tidak harus mereka harus semua lah bergabung dengan kita. Cukup. Nah, urusan namanya soal pematu atau ya itu bukan urusan kita. Ya, dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah bahwa selain mulut kita ini, lidah kita ini kita gunakan dengan baik, maka telinga kita pun juga harus kita gunakan dengan baik. Boleh digunakan telinga tapi tak nadin katalinga-linga bang. Mintu urusan natau lah diurus, lamale lah dirangi dan sebagainya. Cukup kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, mengapa waktu itu tidak mengatakan membaca firman Tuhan? Ya, karena waktu itu firman Tuhan itu masih dalam bentuk gulungan-gulungan, belum diperbanyak seperti sekarang ini. Ya, jadi umat Tuhan pada waktu itu diajarkan untuk memfungsikan maksimal telinganya, supaya pendengarannya peka terhadap firman Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita sekarang ini, ya jangan hanya kita mendengar tetapi membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya kita membaca firman Tuhan, tetapi kita juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh orang lain. Ya, seperti saya ini lebih banyak berbicara tentang firman Tuhan. Jarang sekali mau mendengar. Ya, sebab porsi kami itu ya diberi banyak porsi untuk menyampaikan, bukan untuk mendengar. Ya, tetapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan juga bisa masuk di telinga. Ya, dan itu bukan pekerjaan manusia, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, namin tama duko saya talingangku ko kupugau. Anna tak namin tama talingangku ko sosona. Ya, seperti itu. Ya, jadi menyampaikan dan mendengar itu bukan pekerjaan yang gampang, itu sulit. Seperti saya katakan tadi bahwa tantangan banyak yang kita hadapi. Ya, seperti yang dialami oleh Yesaya. Ya, karena itu ketika ia menyampaikan firman Tuhan, apakah orang lain dengan mengatakan ekor resumanga ingatkan? Tidak. Ya, justru orang lain melawan, bahkan menyiksa pada para nabinya. Ya, bahkan banyak nabi-nabi yang mereka bunuh. Ya, dan karena itu Yesaya mengatakan, "Komo tidak mau dikak, karena nagasa itu punggungku, palongkoku, kupak dengan bangmo." Iya. Nanodai kuben. Nakambin atau tambusun atau tambusuk pisan nih. Para laki pogau. Dia diludahi. Oke, tidak ada masalah. Yang penting tonton nama patongan laku puang. Ya, dan situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalau kita ingat, itulah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa itulah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam pembacaan kita tadi cukup luar biasa. Ya, proses penghukuman yang dialami oleh Yesus yang semestinya kita harus mengalami hal yang demikian. Nah, pertanyaannya mengapa Yesus mengalami hal demikian? Ya, perlu saya sampaikan bahwa sekiranya manusia yang mengalami penghukuman seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, tidak ada lagi keselamatan. Tidak ada keselamatan. Ya, dan supaya ada keselamatan bagi umat manusia dan dunia ini, dan karena itu ia datang menggantikan kita. Karena apa? Karena ia tidak dikuasai oleh maut. Sekalipun ia mati, tetapi ia bisa hidup. Tetapi kalau manusia mati, ya mati. Tidak ada lagi kehidupan. Dan supaya ada kehidupan,
ada keselamatan di dunia ini, maka ia menggantikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ia mengerang kesakitan, ia tahan sakitnya itu. Untuk apa? Untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan oleh karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, di tempat masing-masing, renungkanlah dalam-dalam dalam hidup kita akan makna pengorbanan Yesus Kristus buat ibu bapak, saudara dan saya, bahwa ia adalah Tuhan yang maha tinggi, akan menjadi pembela Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan karena itu jangan pernah takut. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita ucapkan doa yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Untuk merespon pengakuan Gereja Toraja, mari kita melakukan nyanyian rohani 144 Sesungguhnya Yesus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya dan damai bakal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan.
Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan kita dari Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada 4 pundi yang akan dijalankan. Pundi pertama untuk dana rutin jemaat, pundi 2 untuk badan pekerja sinode, pundi 3 untuk pelayanan diakonia, dan pundi 4 untuk dana saling membantu. Kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala syukur itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan keungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita ulangi dari ayatnya yang pertama. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal
diberikan kesempatan kepada paduan suara Alfa Deo untuk memuji Tuhan.
kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan membacakan formulir perjamuan kudus karena pada hari Jumat kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa dalam perhimpunan ini Tuhan telah mengasihi kami, memberikan kami waktu untuk memuliakan nama-Mu yang kami kumandangkan bersama bahkan melalui paduan suara. Dan juga Tuhan memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang kami nyatakan, baik itu melalui amplop-amplop persembahan dan juga melalui pundi-pundi persembahan. Bahkan semua bentuk persembahan-persembahan kami yakin Tuhan mau pakai bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan, di jemaat Beringkanaya ini. Dan kami majelis gereja-Mu Tuhan tetap berikan kami hikmat untuk mengatur persembahan jemaat ini bukan untuk kemuliaan kami, tetapi semata-mata adalah untuk kemuliaan-Mu. Dan yang masih ada pada kami, ajarkan kami senantiasa untuk tetap menggunakan secara baik dan benar, dan hidup kami pun tetap berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama, kami yakin bahwa tidak akan lewat begitu saja, tetapi melainkan menjadi bagian dalam hidup kami, bahwa apapun yang kami hadapi di tengah dunia ini, Tuhan tidak membiarkan kami. Bahkan Tuhan senantiasa menolong, menjaga dan membela kami dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Terima kasih atas pertolongan-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam minggu yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, yang Engkau nyatakan kepada Endras Talib dan Rosalin Malimongan,
Dan juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahirannya dalam pekan ini, kami percaya bahwa saudara-saudara kami Tuhan sertai dan memberikan sukacita dalam pertambahan usia kelahiran yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini, sehingga penyertaan Tuhan Engkau tetap menyatakan dalam kehidupan rumah tangga, dan rumah tangga mereka tetap menjadi baru di hadapan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bersama Tuhan atas pertolongan-Mu yang Engkau tetap menyatakan buat anak-anak-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Demikian juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, dan bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, sehingga semua boleh kami layankan bukan berdasarkan pada kekuatan dan kemampuan kami, tetapi berdasarkan pada kekuatan yang bersumber daripada-Mu. Buat saudara-saudara kami yang bergumul atas sakit penyakit yang mereka hadapi, seperti yang masih dialami oleh Ibu Agustina Palembangan, yang dialami oleh Ibu Marta Lintin, ibu atau ibunda dari Bapak Rudi Arianto, yang dialami oleh Ibu Veronica Baan yang sekarang ini ya Tuhan sedang dalam persiapan proses operasi. Tuhan tetap kuatkan. Eva Ala Padang dan Ibu Marta Tandi Lembang, masing-masing Tuhan berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami percaya Tuhan Yesus datang sebagai dokter yang tak kelihatan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati obat-obatan, makanan dan air minum yang dinyatakan kepada mereka, sehingga semuanya itu Tuhan pakai menjadi alat kepulihan kesehatan dan kembali kuat dan sehat senantiasa. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, om tante kami, kakek nenek kami, orang-orang yang kami kasihi, cucu cicit kami, baik yang juga berada dalam kelemahan tubuh, namun kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, sehingga lawatan Tuhan akan tetap nyata buat mereka. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang sedang berobat jalannya Tuhan. Kami yakin upaya ke arah itu Tuhan berkati. Ya Bapa kami di surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang masih dialami oleh saudara kekasih kami Bapak Agustinus Raintung sekeluarga. Atas meninggalnya tante kekasih almarhum Vince Raintung di Manado. Dan terlebih khusus ya Tuhan yang masih dialami oleh saudara kekasih kami Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung atas meninggalnya suami kekasih dan telah dimakamkan kemarin. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menghibur mereka, tetap datang menguatkan untuk menghadapi realita seperti ini. Sehingga mereka dengan penuh pengharapan tetap mengharapkan kehadiran Tuhan untuk menolong dan memberkati mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami majelis gereja dalam pekan ini. Kami percaya kami majelis gerejamu, pendeta, penatua dan diaken bersama dengan guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG, para pekerja gereja untuk menyatakan pelayanan dalam pekan ini dan seterusnya. Sehingga kami boleh layankan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bagi anak kekasih kami, Priscelia Hosleya Rante Padang, anak dari Bapak Julianto Ranu Rante Padang dan Rani Pratiwi Palamba.
dan juga anak kekasih Yora Gracia Kristi, anak dari Bapak Andreas dan Jumita. Dan kedua anak kekasih kami ini Tuhan akan menerima pelayanan baptisan kudus dari majelis gereja. Tuhan memberkati kedua anak kekasih, memberkati orang tua mereka untuk kemudian membawa anak mereka untuk menerima pelayanan baptisan kudus dari majelis gereja Toraja Jemaat Bering Kanaya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan dari majelis gereja, seperti yang akan dinyatakan kepada Irmiawan Paunganan dengan saudari Nindi Trisna Palebangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 April. Dan saudara Michael Manuel Layuk dengan saudari Wilma Horas juga dilaksanakan pada tanggal 6 April 2024. Kami percaya keempat saudara kekasih kami ini Tuhan berikan kondisi fisik yang baik sehingga mereka nantinya dapat menerima pelayanan pemberkatan perkawinan dari majelis gereja. Demikian juga ya Tuhan untuk rencana pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat bulan 3 ini di semua jam ibadah. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami semua anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami dapat mengambil bagian di dalamnya untuk mengingat akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang hadir dalam jam ibadah ini, Tuhan tetap memberkati kami bersama, dan Tuhan menyertai kami dalam kehidupan rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan memberkati anak cucu kami, memberkati anak-anak kami, baik yang sedang dalam pertumbuhan, dalam masa remaja, dan dalam masa muda mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan di atasnya. Bagi mereka yang tengah mengikuti semester atau mid semester atau ulangan, Tuhan tetap memberkati, dan mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, Tuhan tetap memberkati. Ya Bapa kami di surga, demikian juga buat saudara-saudara kami yang sedang menyusun skripsi, Tuhan tetap memberikan konsentrasi yang baik dan menyusun skripsi dengan baik, dan nantinya dapat mempertanggungjawabkan di depan tim penguji. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami. Tuhan berkati kami, dan Tuhan tetap memberkati pemerintah kami, memberkati akan perdamaian dunia, dan memberkati kami gereja-gereja Tuhan. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada penekanan warta disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah Kamis Putih dilaksanakan hari Kamis tanggal 28 Maret, dilaksanakan 1 kali jam ibadah, yaitu pukul 18.00 WITA. Dress code warna putih. Ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dilaksanakan 3 kali jam ibadah, yaitu pukul 6, pukul 9, dan pukul 18.00 WITA. Dress code warna hitam. Ibadah Sabtu Sunyi hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 dilaksanakan 1 kali jam ibadah, yaitu pukul 18.00 WITA. Dress code warna gelap atau hitam. Ibadah Paskah Minggu tanggal 31 Maret 2024, ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu jam 5 pagi bersama dengan anak sekolah minggu, jam 9 dan pukul 18.00 WITA. Dress code
warna cerah. Penekanan warta yang kedua, ibadah Paskah SMGT anak remaja dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 22 WITA sampai selesai setelah ibadah Sabtu Sunyi di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Ibadah Paskah SMGT untuk anak Indria dan anak besar dilaksanakan hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 04 WITA sampai selesai dan akan digabung dengan ibadah jemaat jam 5 pagi di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Dan selanjutnya retret anak remaja bersama dengan guru sekolah minggu dilaksanakan hari Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 9 pagi di Bugis Water Park Adventure Makassar. Demikian penekanan warta jemaat. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami karya Yesus demi keselamatan orang percaya. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah 6, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 372, Inginkah kau ikut Tuhan. Pergilah, jadikanlah hidupmu dan kata-katamu menjadi obat bagi setiap orang, dan janganlah orang lain gelisah
dan terbeban karena kata-katamu. Kiranya Tuhan menolong saya. Karena itu dalam keadaan berdiri di dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup segala rangkaian liturgi kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 376, ikut Dikau Saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Demikian ibadah kita, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.